Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Hai guys, yuk kita ngobrol lagi. Jadi gini ya, teman-teman tahu nggak bahwasanya yang namanya penjahat itu jarang banget yang mereka bekerja sendirian. Namanya penjahat itu pasti ada teman-temannya, satu komplotan, biar mereka lebih aman dalam menjalankan kejahatannya. Makanya kalau orang nyopet itu nggak sendirian, orang maling itu juga nggak sendirian. Pasti ada yang ngawasin, ada yang malingnya, dan itu udah umum terjadi. Dan ini pun terjadi sama seperti apa yang kita lihat di Palestina. Itu kejahatan, yang kejahatannya itu gak cuma satu kelompok. Dan kita tahu dari titik itulah kalau kita bahas, maka Netanyahu yang terus kemudian mengeksekusi, dan bukan hanya Netanyahu, pemerintahan Israel sebelumnya, para Zionis itu, mereka mengeksekusi kaum muslimin itu karena mereka punya backup, karena mereka punya senjata, karena mereka punya tim. Dan Amerika termasuk di dalam tim kejahatan itu. Bahkan mungkin Amerika itu lebih parah kejahatannya, karena dia yang menyediakan legalitas, karena dia yang menyediakan senjata, karena dia mungkin yang juga punya kepentingan atas apa yang terjadi di Palestina atau mungkin lokasi di Palestina. Artinya itu namanya team up-nya orang-orang jahat. Artinya apa? Kesimpulannya Amerika sama Israel sama, mereka penjahat perang. Mereka adalah yang bertanggung jawab terhadap genosida yang terjadi di Palestina. Jadi coba teman-teman bayangin, ketika kita melihat kondisi bahwasanya Amerika itu ya sama kayak Israel, mereka adalah penjahatnya, maka tidak bisa. Logika pertama yang paling parah adalah yang salah, penjahat ngomong tentang perdamaian. Itu nggak mungkin. Jadi penjahat-penjahatnya mereka satu ya, ingat ya, satu tim ya, Amerika dan Israel. Dan kurang apa lagi Amerika, Trump ngomong bahwasanya dia adalah teman baiknya Israel. Dan kurang apa Israel lewat Netanyahu terus kemudian bilang bahwa Trump adalah supporter mereka yang paling luar biasa. Kurang apa itu dari mulut mereka sendiri. Artinya mereka adalah satu, mereka sama-sama penjahat. Dan penjahat-penjahat ini buat Dewan Perdamaian. Untuk apa? Membahas tentang Gaza. Yang gak dilibatkan adalah orang justru yang jadi korban. Jadi teman-teman bisa bayangin, tujuan daripada Israel adalah menguasai daerah Palestina untuk bentuk Greater Israel. Artinya tujuan mereka adalah untuk menguasain Gaza. Dan itu persis yang diinginkan di dalam Board of Peace, menguasai Gaza. Artinya cuma bedanya itu aja. Bedanya adalah satu, menguasai secara fisik lewat pertempuran, lalu terus kemudian ketika gak berhasil, maka mereka melewati jalur perundingan, yaitu adalah lewat Board of Peace itu. Tapi sama aja sebenarnya, gak ada bedanya karena tujuan mereka tercapai. Apa tujuan mereka? Ngambil Gaza. Tujuan mereka adalah mengamankan wilayah Gaza. Artinya kita sudah kalah. Orang-orang Palestina sudah kalah dengan Board of Peace atau tanpa Board of Peace. Karena penjajah-penjajah itu sudah dapat tujuan mereka ketika mereka melakukan genosida itu, yaitu adalah menguasai daerah Gaza. Nah, lalu sekarang kita balik kepada logikanya orang-orang yang mereka mau bergabung di dalam Board of Peace untuk membicarakan tanah yang milik orang-orang Palestina, yang di situ mereka terjajah tapi nggak melibatkan sama sekali orang Palestina. Bayangin seperti apa orang-orang atau negara-negara atau kepala negara, jelas bukan Indonesia, Indonesia semuanya nolak. Kepala negara yang memutuskan bahwasanya mereka bergabung dalam Board of Peace
yang sudah kita tahu itu adalah bagian daripada penjajahan itu sendiri. Justru merekalah yang sudah jelas-jelas mengatakan kami adalah satu tim dengan orang jahat. Amerika, Israel sama. Lalu kemudian mereka pengen ngambil tanah dan kita jadi legitimatornya. Kita jadi orang yang cuma duduk di situ, datang, sepakat, dan Amerika bisa mengklaim, lihat nih semua orang-orang Indonesia, Arab, Turki, semua sudah sepakat sama kita. Berarti ini adalah sesuatu yang terbaik. Dan bodohnya tahu apa? Board of Peace itu adalah organisasi preman. Siapa yang nentuin ketuanya? Trump sendiri. Siapa yang menentukan dia bakal sampai kapan jadi ketua? Trump juga. Siapa yang boleh berpendapat? Semua orang. Tapi apakah pendapatnya harus didengar Trump? Tidak, karena satu-satunya yang memutuskan adalah Trump itu sendiri. Ya, aku nggak kebayang sih kalau ada orang Indonesia bikin aturan kayak gitu ya. Siapa yang mau gabung? Ya kalau ada yang mau gabung, ya bodoh banget sih. Itu cuma kita mau ngasih tahu aja. Artinya aku cuma mau ngasih tahu, nggak ada masalah Indonesia mau bergabung. Pak Presiden Prabowo memutuskan bergabung. Yang nggak masuk akal bagi aku adalah ketika itu dikatakan bahwasanya itu karena mikirin orang Palestina. Nggak. Pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada mikirin orang Palestina. Eropa, negara-negara Eropa kebanyakan itu nggak mikirin Palestina. Itu aja mereka juga nggak mau bergabung. Cuma alasan karena ini kesewenang-wenangannya luar biasa. Ini premanismenya luar biasa. Ini kayak gangster. PBB protes, semua protes. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kayak gini? Ini udah kayak di hutan kata mereka. Aturannya siapa? Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, nasib, mati aja lu. Ini adalah yang pengen ditunjukkan oleh Trump. Kalau kita bergabung di dalam Dewan Perdamaian, yang Dewan Perdamaiannya dibentuk, diatur, dan ditentukan oleh penjahat itu sendiri, itu bukan namanya Dewan Perdamaian.